Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh, proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap E-commerce di Indonesia, Analisis Data Sekunder. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Benaya, ada Selvi Christina, dan juga ada Berta Nadine. Oke, selanjutnya bab 1. Di sini ada latar belakang, pendahuluan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, kemudahan akses internet, meningkatnya penggunaan perangkat mobile, serta kecenderungan masyarakat terhadap transaksi online yang praktis menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut. E-commerce kini memegang peranan penting dalam ekonomi digital nasional, tidak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar tanpa batasan geografis. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami temukan yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah apa saja yang secara langsung mempengaruhi sektor e-commerce di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan sektor e-commerce di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan dan dinamika e-commerce. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi tujuan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi e-commerce untuk menelusuri berbagai regulasi dan kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, menganalisis perkembangan sektor e-commerce di Indonesia berdasarkan data sekunder. Yang pertama, mengukur pertumbuhan nilai transaksi e-commerce nasional. Yang kedua, menilai peningkatan jumlah pelaku usaha digital UMKM. Berikutnya ada manfaat. Bagi akademis, dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah mengenai regulasi ekonomi digital dan pengaruh kebijakan publik terhadap sektor teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterbitkan dan menyusun kebijakan yang lebih inklusif ke depannya. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika regulasi serta strategi adaptasi yang relevan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada ruang lingkup. Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan perdagangan elektronik di Indonesia. Waktu kajian dibatasi pada periode 2018 hingga 2023 untuk menangkap tren pertumbuhan e-commerce serta implikasi kebijakan yang mulai diberlakukan sejak terbitnya PP nomor 80 tahun 2019. Penelitian ini tidak menggunakan data primer, melainkan bersumber dari data sekunder seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga riset. Next. Lalu ada landasan teori. Pengertian e-commerce sendiri adalah e-commerce merupakan aktivitas jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, terutama internet. Menurut Loudon dan Trevor, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui jaringan elektronik, termasuk internet dan jaringan komputer lainnya. E-commerce mencakup berbagai aktivitas seperti pemasaran digital, pembayaran elektronik, manajemen logistik digital, dan sistem transaksi otomatis. Next. Lalu perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri itu mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,
Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang pada tahun 2024. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan e-commerce antara lain adalah kemudahan akses, promosi besar-besaran, metode pembayaran yang beragam, serta pertumbuhan ekonomi digital. Next. Lalu ada landasan teori kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung perkembangan e-commerce, di antaranya itu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Next. Lalu ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian dari Simatupang dan Rahmawati pada tahun 2020 yang membahas tantangan implementasi pajak digital dan perbandingannya di negara-negara ASEAN. Yang kedua ada Yuliana tahun 2021 yang membahas tentang dampak kebijakan PMSE terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Lalu ada Suswanti dan Hakim pada tahun 2022 yang mengulas tentang hubungan antara regulasi perlindungan data dan kepercayaan konsumen dalam transaksi online. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa regulasi digital harus dirancang secara proporsional agar mendukung pertumbuhan industri tanpa memberatkan pelaku usaha kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini adalah kerangka pikir. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia berfungsi sebagai variabel Y atau variabel terikat, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai variabel bebas. Variabel bebas ini terdiri dari 4 variabel, yaitu pertama ada X1 sebagai regulasi pajak digital, X2 perlindungan konsumen, X3 infrastruktur digital, dan X4 kebijakan privasi data. Model penelitiannya itu Y sama dengan A0 tambah A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah A3 kali X3 tambah A4 kali X4. Keterangannya Y sama dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. X1 yang merupakan regulasi pajak digital, X2 perlindungan konsumen, X3 infrastruktur digital, X4 kebijakan privasi data, A0 sama dengan konstanta, A1 sampai A4 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen. Berikut ini ada hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan A1 sama dengan 0, versus H1 sama dengan A1 tidak sama dengan 0. Hipotesis umumnya, H0 kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. H1 kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Hipotesis parsialnya H2 sama dengan regulasi pajak digital atau X1 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan e-commerce. H3 perlindungan konsumen atau X2 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan e-commerce. H4 pengembangan infrastruktur digital, X3 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan e-commerce. H5 kebijakan perlindungan data pribadi, X4 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan e-commerce. Berikut ini membahas bab 3 yang tentang metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan bersifat non-eksperimental, karena tidak dilakukan intervensi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi internasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap dinamika e-commerce di Indonesia. Selanjutnya ini ada metode penelitian. Metode yang kami gunakan itu metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ini tuh bersifat non-eksperimental karena tidak dilakukan intervensi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi internasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Sumber data yang kami ambil itu ada yang pertama adalah dokumen kebijakan resmi yang berupa PP nomor 80 tahun 2019, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, PMK 210 atau tahun 2018, dan Permendak nomor 50 tahun 2020. Data yang kedua yang kami ambil itu adalah laporan statistik yang sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Kominfo, dan Bank Indonesia.
Data ketiga yang kami ambil itu laporan industri, ekonomi CEA, report oleh Google, Temasek, Bain dan Company. Sumber data yang kami ambil keempat itu adalah publikasi akademik, jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait e-commerce dan kebijakan publik. Berikut dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada teknik pengumpulan data, itu yang pertama ada studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen resmi, kebijakan, dan laporan statistik. Yang kedua, studi pustaka, yaitu kajian terhadap literatur yang membahas e-commerce dan kebijakan digital. Yang ketiga, yaitu analisis tren, dilakukan terhadap data pertumbuhan e-commerce dan perubahan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Terus next-nya ada variabel penelitian, variabel independen atau X itu yang pertama ada kebijakan pemerintah terkait e-commerce, PP nomor 80 tahun 2019 yaitu perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha digital. Yang kedua yaitu Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang kewajiban registrasi dan pelaporan bagi pelaku e-commerce. Yang ketiga Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi yang mewajibkan pelaku digital menjaga keamanan data konsumen. Dan yang keempat PMK nomor 210 atau PMK 0110 tahun 2018 yaitu kebijakan perpajakan digital seperti PPN dan PPh final untuk transaksi daring. Next-nya itu ada variabel dependen atau Y, yaitu perkembangan sektor e-commerce. Yang pertama, nilai transaksi e-commerce nasional atau dalam miliar rupiah atau USD, berdasarkan data dari BPS atau Ekonomi CEA Reports. Yang kedua, jumlah pelaku usaha digital atau UMKM yang onboarding ke platform e-commerce, berdasarkan laporan pemerintah atau kementerian terkait. Yang ketiga, volume transaksi tahunan yang terjadi di marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang keempat itu pertumbuhan pengguna aktif e-commerce sebagai indikator penetrasi dan adopsi digital. Next-nya itu ada teknik analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan tren perkembangan sektor e-commerce di Indonesia secara numerik dalam periode 2018 sampai 2023. Indikator yang dianalisis antara lain yang pertama, nilai total transaksi e-commerce per tahun, yang kedua, jumlah pelaku usaha e-commerce atau UMKM digital, yang ketiga, volume transaksi tahunan, dan yang keempat, pertumbuhan pengguna aktif platform digital. Next-nya itu ada analisis konten kebijakan di mana dilakukan untuk mengkaji substansi kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap sektor e-commerce. Dokumen resmi seperti PP nomor 80 tahun 2019, Permendak nomor 50 tahun 2020, dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 berisi tentang klasifikasi isi kebijakan berdasarkan tema, perlindungan konsumen, perpajakan, registrasi usaha, data pribadi, dan lainnya. Yang kedua, penilaian potensi dampak kebijakan terhadap pelaku usaha, terutama UMKM, berdasarkan tingkat kompleksitas, biaya kepatuhan, dan ruang lingkup regulasi. Yang ketiga yaitu penyesuaian waktu implementasi, dibandingkan dengan data pertumbuhan sektor. Yang terakhir itu ada analisis komparatif waktu, itu sebelum sampai sesudah kejadian, di mana untuk membandingkan perkembangan sektor e-commerce sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan utama. Khususnya yang pertama itu ada PP nomor 80 tahun 2019 yang diterapkan mulai 2020. Yang kedua itu ada Permendak nomor 50 tahun 2020. Perbandingan dilakukan terhadap indikator seperti satu, nilai transaksi ekonomi e-commerce, yang kedua jumlah UMKM digital, yang ketiga itu ada volume transaksi pengguna. Ini referensi yang kami gunakan. Next-nya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih.